Mengapa sih kita melakukan sesuatu? Nah, jawaban dari kita mengatakan pertanyaan mengapa kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kalau dari sudut pandang etika itu diacunya ke moral standard. Oke? Ini ethics, saya kira sudah sama saja. Terus saya lompat dulu. Terus kita bicara tentang bisnis ethics. Nah, terus kalau bisnis ethics gimana? Nah, bisnis ethics itu adalah bagaimana kita menggunakan moral standard kita untuk membuat atau menilai keputusan-keputusan di dalam bisnis, institusi, organisasi, dan perilaku orang di dalam bisnis. Gitu. Sebenarnya sama, bagaimana kita menggunakan moral standard untuk menilai apakah suatu tindakan keputusan tepat atau nggak tepat. Nah, tapi tindakan yang dinilai adalah tindakan-tindakan dari organisasi bisnis. Ya, terutama karena kita sekolah di business school, di Fakultas Ekonomi, maka focal point kita adalah institusi atau organisasi yang namanya bisnis. Itu tentang business ethics. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang akan kita nilai itu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bisnis. Tadi ya misalnya keputusan Quaker Oat untuk mengatakan bahwa ini aman, tapi pada kenyataannya dia memproduksi barang yang tidak aman, apakah hal itu disebut etis? Keputusan GM untuk tidak merecall mobil yang sesungguhnya sudah ditemukan rusak, tapi tidak direcall sehingga memakan korban jiwa, apakah itu etis? Gitu ya. Keputusan perusahaan A, Newmont, melakukan pencemaran, membuang limbah ke laut, apakah itu etis, dan seterusnya. Ya, itu yang akan kita nilai, business ethics. Sampai sini dulu pertanyaan, komentar. Oke ya, jadi sudah, ethics itu apa sudah, ya. Penggunaan moral standard untuk mengevaluasi sebuah keputusan atau kejadian, apakah tepat atau tidak tepat, atau sebuah perbuatan, gitu ya. Benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Kemudian kalau bisnis ethics apa ya, perbuatan atau tindakannya itu dalam konteks bisnis, gitu kan. Terus apalagi tadi moral standard ya, kapan kita akan menggunakan moral standard, kapan tidak menggunakan moral standard ya. Kalau hal yang terjadi itu melibatkan tadi ya, kalau nanti kita akan besok kita akan bicara kasusnya GM, apa namanya, ada kerusakan tapi tidak di-recall mobilnya, banyak orang meninggal, significant injury gitu ya, maka ya kita harus melihat itu dari sudut pandang etis ya, dan seterusnya yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, pertanyaan, komentar? Oke ya, sip. Kalau yang sudah baca bukunya ya ini pasti sudah gampang lah. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu karena masih cukup banyak hal yang kita akan diskusikan. Yang kedua nih, yang penting juga. Nah ini ethics dengan hukum. Ya. Ethics dengan hukum. Kira-kira apa bedanya? Jalur pemisahnya gimana? Terus keterkaitannya gimana? Gitu ya. Jadi antara etik dan hukum itu sebenarnya ada garis pemisah, gitu. Tapi mereka ini berkaitan, bersinggungan. Ada rantai yang mengaitkan keduanya ini. Nah, apa itu? Nah, ini yang ada di 3 slide berikut ya. Silahkan dibaca dulu, oke? Yang pertama ini, ethical beliefs lead to the development of law and regulation, oke? Yang kedua adalah ini, hukum dapat berubah atau hilang ketika ethical belief berubah. Yang ketiga, neither law nor ethics are fixed. Baik hukum maupun ethics itu nggak ada yang fix. Artinya semua bisa berubah. Yang keempat, what is legal is not always ethical. Itu penjelasan dari apa hubungan antara etika dan hukum, apa yang memisahkan di antara keduanya, sekaligus apa yang mengkaitkan di antara keduanya. Ada yang bisa memberi komentar, maksudnya apa?
Coba yang nomor 1 ini misalnya. Ethical belief leads to the development of law. Vincent dan Desta, Ya Pak, gimana Vincent? Kira-kira nomor 1 ini apa? Nomor sebelah kiri ini. menurut saya yang nomor 1 ini lebih ke ini sih Pak, kayak ethical beliefs itu bisa menjadi seperti dasar bagi kita untuk mendevelop laws yang ada di lingkungan kita gitu Pak, yang ada di negara ini. Oke, punya contoh nggak Vincent? Bagaimana ranah etika ini menjadi dasar dari pengembangan sebuah undang-undang atau hukum? Kalau boleh saya ambil contoh, mungkin di Amerika ya Pak. Yuk, Misalkan ethical beliefs di Amerika itu kan udah mulai berubah. Misalkan seperti dulu mungkin kita percaya bahwa pasangan setiap orang, dan mereka percaya bahwa itu tidak etis kalau kita nggak memberikan kebebasan juga untuk mereka. Jadi mereka juga bikin laws, mereka bikin hukum bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi terhadap kaum LGBT, terutama dalam hak mereka untuk menikah gitu Pak. Oke. Ada lagi? Satu lagi coba, ada yang punya pendapat kira-kira apa penjelasan dari ethical belief leads to the development of law? Nadia, Dewi, gimana Nad? Kira-kira Nad? Ya Pak, mungkin menurut saya contoh dari poin nomor 1 itu kalau di Indonesia sendiri itu terkait kekerasan dalam rumah tangga Pak. Gimana? Nah, ethical belief di sini itu karena kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan moral standar, maka dibuatlah hukum di Indonesia untuk tidak melakukan KDRT seperti itu Pak. UU KDRT sudah disahkan ya itu? Sepertinya sudah Pak. PKS yang belum ya, PKS itu pencegahan kekerasan seksual yang belum ya. Nah, oke, itu contohnya, salah satu contohnya. Nah, sekarang penjelasannya gimana? Saya jelaskan sekarang untuk menjelaskan apa hubungan dan irisan dari hukum, sehingga kita bisa membedakan ini ethical, tapi ini legal ya. Kalau bicara hukum nanti kita mengatakannya legal atau illegal. Kalau ethics kita mengatakannya ethical or unethical. Saya kasih contoh dari zaman purba dulu ya, sebelum masa kini ya. Zaman purba itu gimana? Waktu zaman purba itu, manusia itu kan hidupnya berkelompok ya. 10 orang berburu dan meramu, benar ya? Ingat pelajaran sejarah zaman dulu. Berburu dan meramu. Berburu apa tuh zaman dulu biasanya? Mamut, berburu dinosaurus, berburu T-Rex misalnya gitu kan. Dan meramu, oke? Nah, ketika mereka berburu, kemudian hasilnya dibawa pulang, dibagi ke semua anggota kelompok ya, misalnya 10 orang, berburu telur dinosaurus, dapat 10, kemudian dibagi nih, satu orang satu, nanti buat sarapan besok, ya telur ceplok dinosaurus gitu. Nah, suatu ketika, ada salah satu anggota kelompoknya ini yang mengambil milik orang lain. Oke? Sehingga pas orangnya mau sarapan, loh telurku mana? Nggak ada. Oh, diambil situ. Dia makan 2 ternyata. Bahkan ngambil miliknya orang lain juga. Gitu. Kira-kira ketika mereka dalam kelompok itu zaman dulu itu, apa sanksi yang dikenakan pada orang itu yang ngambil itu? Kira-kira apa? Zaman dulu, zaman berburu meramu itu. Izin menjawab, Pak. Yuk. Dikucilkan atau bahkan ditinggalkan dari kelompok, Pak. Dikucilkan atau ditinggalkan, ditegur, gitu ya. Kemudian diberikan sanksi moral. Sanksi moralnya apa? Tadi dimusuhi, atau kamu harus tinggal di hutan selama 1 purnama, nanti baru boleh gabung kita lagi. Syukur-syukur kamu nggak dimakan T-Rex. Kalau kamu dimakan T-Rex, ya udah. Kalau kamu nggak dimakan T-Rex, kamu boleh gabung lagi ke gua kita. Kan gitu ya. Sanksinya sanksi moral. Oke.
dimarahin, dan seterusnya. Itu kemudian kejadian itu berulang lagi. Sanksinya sanksi moral lagi, kejadiannya berulang lagi, sanksinya sanksi moral. Nah, kelompok-kelompok masyarakat ini kan semakin lama semakin besar ya. Tadinya 10 orang, tapi kemudian hidupnya besar lagi, koloninya jadi besar, jadi membentuk sebuah suku. Semakin besar koloni, membentuk suku atau bahkan membentuk kota, maka semakin banyak orangnya, maka semakin mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan moral standarnya orang-orang waktu itu. Benar nggak? Semakin sering orang ngambil miliknya orang lain. Semakin sering orang ngambil istrinya orang lain, pasangannya orang lain. Kan gitu. Semakin banyak orangnya, ribuan orang, satu suku, semakin mungkin itu terjadi. Nah, ternyata sanksi moral yang ditetapkan oleh kelompok itu menjadi tidak poten, tidak manjur untuk mencegah itu terjadi lagi. Benar kan? Orang keep doing that karena mereka cuma diberi sanksi moral. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kelompok itu kemudian menunjuk pemimpin. Benar kan? Kepala suku, kepala kelompok. Oke? Kemudian kepala suku atau kepala kelompoknya apa? Diberi mandat. Kami percaya sama kamu, kami kasih mandat, tolong dong diatur nih orang satu suku ini, orang 3.000 ini. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh kepala suku? Maka dia membuat aturan. Ranah yang tadinya ranah etika, ngambil milik orang lain itu nggak tepat loh. Kemudian dibawa ke ranah hukum, maka dibuatlah undang-undang peraturan. Barang siapa mengambil milik orang lain, maka dia akan dihukum cambuk, maka dia akan dipotong tangannya, maka dia akan dibunuh. Maka kita mengenal hukum yang pertama yang pernah direcognize oleh peradaban manusia, hukum apa? Hukum adat, Pak. Hukum Hammurabi, zaman Babilonia. Ingat mata pelajaran sejarah, ya kan? Hukum Hammurabi di zaman itu membawa ranah etika ke ranah hukum. Dia mengatur, dia membagi kasta masyarakat itu ada 3, bangsawan, orang kaya, dan rakyat jelata. Kalau bangsawan ngambil punyanya rakyat jelata, maka dia akan didenda sekian keping. Kalau rakyat jelata ngambil punya orang kaya, dia akan dipotong tangannya. Kalau ini dia tetapkan begitu. Oke? Hukum atau aturan, sehingga apa? Orang tidak lagi akan melanggar norma atau ethical belief yang tadi sudah dianut oleh masyarakat. Ini artinya apa? Ranah etika sudah diformalkan ke ranah hukum, menjadi undang-undang. Jadi kalau ada orang ngambil milik orang lain, itu sudah statusnya ilegal dan pasti unethical. Oke, kenapa? Karena hukumnya diambil dari atau disusun dari ethical belief yang diformalkan. Oke, lanjut dulu sedikit, lama-kelamaan masyarakatnya semakin besar. Yang terjadi adalah rajanya yang malah melanggar hukum, benar nggak? Kejadiannya kan begitu ya. Misalnya Louis ke-16, ya kan, pisau gilotin itu, kalau ada apa-apa langsung potong kepalanya. Malah rajanya yang ngambil istrinya orang lain, rajanya yang ngambilin duitnya orang lain, kan gitu ya. Ceritanya Robin Hood itu seperti itu. Nah, itulah kemudian dalam peradaban kita yang semakin modern, maka ada revolusi Prancis ya, liberté, égalité, fraternité. Kemudian filosof-filosof yang namanya siapa? Jean-Jacques Rousseau itu menelurkan ide apa? Trias politika, benar? Trias politika. Apa trias politika itu? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau yang membuat hukum sendiri yang memutuskan, dia sendiri yang menilai, ya jadinya seperti itu. Maka kemudian ada rumusan, harus dipisah. Yang bikin hukum harus beda sama yang melaksanakan hukuman, yang menjalankan harus beda sama yang memberikan penilaian. Makanya
Yang membuat hukum siapa? DPR, parlemen. Yang menjalankan siapa? Pemerintah. Yang memberi penilaian siapa? Mahkamah. Ya, hukum. Ini untuk menghindari diktatorship atau kejadian-kejadian seperti Raja Louis ke-16 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu contoh di mana zaman purba itu di zaman purba itu ethics menjadi sumber dari hukum, development of law. Ya. Bagaimana dengan di zaman modern? Maka kita menggunakan kasusnya Enron. Siapa yang sudah membaca Enron atau menonton ceritanya Enron? Atau sudah membahas Enron di kelas yang lain? Ada yang mau cerita secara singkat? Destri? Sudah nonton Enron, Destri? Atau membaca kasusnya mungkin di kelas yang lain? Saya baru melihat videonya, Pak. Bu, sekarang sambil nonton? Enggak, maksudnya sudah melihat videonya. Udah lihat. Bisa diceritakan singkatnya apa yang terjadi, Destri, ya, di Enron? Kalau yang saya tangkap itu di Enron ada pelanggaran etis berupa etika bisnis yang berkaitan dengan akuntansi, Pak, yaitu menggunakan mark-to-market accounting untuk memalsukan profit mereka. Jadi di laporan keuangannya kelihatan bagus gitu, Pak, di mata investor. Betul. Akibatnya? Terus akibatnya Investor? Gimana, Pak? Ya, sehingga investor apa? Investor berbondong-bondong membeli sahamnya Enron, ya. Iya. Karena Enron tampak cantik, tampak memikat, ya kan? Iya, Pak. Terus harga sahamnya melambung tinggi, terus apa yang terjadi? Lalu bubble itu pecah, Pak. Betul, lama-kelamaan ya, mereka tidak bisa menyembunyikan itu ya. Akhirnya ketahuan, akhirnya share-nya itu sampai ke $0, Pak. 0, dari ya. 90 kurang dari $100 menjadi $1 katakanlah gitu. Jadi kalau saya sekarang punya saham 1 lembar, harta saya $100, dalam sekejap harta saya tinggal $1, ya. Terus? Lalu setelah kasusnya terkuak, kelihatan itu, Pak, siapa pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas yaitu kejadian siapa? tersebut. Itu yang pertama yang Ken Lay itu, terus ya, Andrew Fastow, Jeffrey, ya, dan terus seterusnya. sama firma akuntansinya, Pak. Firma akuntansi Arthur Andersen, ya. Nah, itu cerita singkatnya, thank you ya, Destria. Jadi kira-kira begitu. Ada Enron itu perusahaan energi. Namanya perusahaan energi kan harusnya punya ladang minyak dan seterusnya. Tapi mereka itu nggak bisa nemuin ladang minyak yang potensial dan seterusnya. Nah, intinya mereka itu pepesan kosong gitu. Nah, kemudian mereka banyak utang, oke? Kemudian mereka menggunakan hal yang sebenarnya diperkenankan oleh otoritas keuangan, yaitu membuat yang namanya special purpose vehicle, ya, gitu ya. Kemudian mengalihkan utang ini ke special purpose vehicle ini sebenarnya hal yang diperbolehkan, tapi tidak untuk tujuan-tujuan yang seperti ini, gitu ya, ngerti ya? Ini hal yang secara teknis diperbolehkan oleh Financial Service Authority-nya Amerika, tapi bukan untuk hal-hal tujuan-tujuan yang seperti ini. Nah, Enron melakukan itu. Akibatnya apa? Kelihatan nggak punya utang, tampak bagus, tadi ya disebut Destri. Kemudian intinya menarik investor, dibeli banyak orang, harga sahamnya tinggi, sampai suatu titik mereka tidak bisa menutupi itu, dan akhirnya kemudian terbongkar, harga sahamnya langsung drop dan semua orang nangis. Bahkan Wall Street jatuh, bursa dunia jatuh, bahkan itu men-trigger salah satu hal yang men-trigger krisis ekonomi di tahun 2002. Jadi impact-nya bukan cuma di perusahaan Enron, tapi tadi ya injury-nya di seluruh dunia. Oke? Nah, dengan bantuan, jadi mereka memanipulasinya itu dengan bantuan accounting firm mereka, yaitu si Arthur Andersen. Kemudian kalau misalnya pemerintah ingin mencegah hal ini terjadi di masa yang akan datang,
kira-kira apakah pemerintah cukup dengan memberikan sanksi moral? Ya, atau himbauan moral, perusahaan-perusahaan jangan ngikutin Enron dong, nggak bagus, ya kan? Atau sanksi moral, barang siapa CEO yang melakukan itu nanti kita sanksi, nggak boleh ikut golf bareng kita CEO nih. Bisa nggak untuk mencegah itu terjadi kita memberikan sanksi moral? Oke, nggak bisa. Oke, oleh Parlemen Amerika yang namanya Mr. Sarbanes dan Mr. Oakley, gitu kan? Mr. Sarbanes dan Mr. Oakley, itu mereka berdua ini menginisiasi undang-undang yang namanya kemudian later on disebut sebagai Sarbanes-Oakley Act. Oke, Undang-Undang Sarbanes-Oakley. Apa yang diatur di Undang-Undang Sarbanes-Oakley itu? Yang diatur adalah macam-macam hal-hal yang mencegah hal serupa terjadi di masa yang akan datang. Contohnya apa? Salah satu yang tadi menyebabkan ini bisa terjadi karena peran dari accounting firm. Maka kantor akuntan, jadi di kasusnya Enron, Arthur Andersen itu bukan cuma sebagai auditor eksternal, tapi mereka itu juga sebagai konsultan pajak, konsultan bisnis, konsultan keuangan, konsultan ini, konsultan itu. Oke? Apa akibatnya? Ketika ada bagian keuangan atau bagian pajak yang sensing bahwa this is not the right thing that we can do, mereka kemudian diminta sama bosnya tadi itu loh, si Kenneth dan Andrew Fastow, dia bilang, kamu nggak percaya kalau kita melakukan ini itu nggak apa-apa. Coba kamu tanya deh, di bagianmu kan konsultannya siapa? Arthur Andersen ya, coba tanya Arthur Andersen. Nah, karena Arthur Andersen tadi yang menginisiasi, maka dia juga bilang, oh boleh itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi tidak ada bagian di dalam Enron yang bisa mencegah ini terjadi, karena semuanya konsultasinya sama Arthur Andersen. Maka di dalam undang-undang itu dibuat pembatasan. Yang namanya accounting firm maksimal mengaudit di sebuah kantor berapa tahun? 3 tahun ya, atau 4 tahun, nanti silakan dicek. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah terjadinya fraud ini, karena semakin lama kemungkinan besar akan terjadi fraud atau kong kali kong antara auditor dengan perusahaan. Harapannya dengan berganti setiap 2 tahun atau 3 tahun, auditor yang baru masuk, kalau ada sesuatu hal yang salah terjadi, bisa segera mengidentifikasi dari auditor yang lama itu melakukan fraud atau melakukan manipulasi atau kesalahan, sehingga tidak merugikan investor. Karena kalau tadi ya laporan keuangannya tampak baik, maka investor akan tertipu tadi, kehilangan duit, uangnya, kehilangan uang. Terus ya itu, kemudian ethical belief ini kemudian dibawa ke ranah hukum. Jadi next time kalau ada orang berbuat serupa, itu melanggar hukum yang namanya Sarbanes-Oakley, pada saat yang sama dia juga pasti melanggar etika. Karena Sarbanes-Oakley itu dibuat dari ranah etika yang dibawa ke ranah hukum. Oke. Contoh yang kedua, itu contoh tentang Lehman Brothers. Oke. Ada yang tahu contohnya Lehman Brothers? Ini juga bangkrut di tahun 2008 atau 2009. Lehman Brothers sudah bangkrut ya. Lehman Brothers itu apa? Lembaga keuangan. Intinya mereka menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana itu. Ketika disalurkan, kan mereka cari profit, supaya nanti ketika si pemilik dana itu menarik dananya, saya mau ngambil duitku, dia bisa mengembalikan uangnya sekaligus memberikan profit. Intinya kan gitu ya. Lembaga keuangan lah, kayak bank gitu. Jadi ada orang nabung, duitnya diputar oleh bank, diberi ngasih kredit gitu ya, kemudian nanti ada bunganya, kemudian kalau yang punya duit ngambil, maka dia akan dapat uangnya kembali plus bunga. Nah, di tahun itu, Lehman Brothers itu punya likuiditas yang sangat tinggi. Duit yang berhasil mereka himpun sangat tinggi, sangat banyak. Mereka punya tekanan dong untuk menjadikan duit ini menjadi duit ya, diputar jadi duit gitu kan, supaya nanti kalau investornya datang, aku mau duitku balik, dia bisa ngembaliin dan ngasih keuntungan. Nah,
Karena dia punya tekanan itu, maka dia menjadi tidak selektif dalam memberikan kredit. Dalam hal ini adalah kredit yang namanya mortgage. Apa itu mortgage? Ada yang tahu? Pinjaman rumah itu, Pak. KPR, betul. Kredit pemilikan rumah. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak layak diberikan KPR, itu dikasih KPR. Oke? Apa akibatnya? Setelah setahun, 2 tahun, banyak orang yang gagal bayar. Oke? Setelah gagal bayar, apa yang dilakukan? Kalau cicilan motor Anda nggak dibayar, yang dilakukan apa? Sita, Pak. Disita, betul, disita. Maka karena banyak yang gagal bayar, sebenarnya mereka itu nggak layak dikasih kredit, tapi dikasih kredit. Banyak yang gagal bayar, setelah 2-3 tahun disita. Oke. Nah, kemudian investor datang. Mas, aku mau ngambil duitku, ya plus aku dikasih bunga dong, ya kan? Apa yang terjadi? Ketika investor datang, mau ngambil dananya lagi, si Lehman Brothers kewalahan. Kenapa? Karena yang tadinya asetnya berbentuk uang, sekarang asetnya berbentuk rumah. Dan jumlahnya ratusan, ribuan rumah yang disita. Oke? Akibatnya apa? Dia harus jual dulu rumah itu supaya bisa balikin duitnya investor. Benar kan? Apa yang terjadi kalau kita menjual banyak rumah pada suatu saat? Harganya murah, Pak. Harganya turun. Supply lebih banyak daripada demand. Harganya turun. Dulu waktu menyalurkan utang, rumahnya dikasih utang senilai 1 miliar. Kemudian rumahnya ditarik. Dijualnya buru-buru, harganya turun. Duit yang kembali nggak jadi 1 miliar, tapi cuman 800 juta. Duit yang kembali lebih sedikit daripada duit yang dulu mereka salurkan. Akibatnya apa? Singkat cerita, mereka bangkrut. Mereka nggak bisa ngembaliin duitnya. Oke? Mereka nggak bisa ngembaliin duitnya. Nah, story berikutnya apa? Si kepalanya, CEO-nya Lehman Brothers, siapa namanya itu, saya lupa, nanti dicari, itu dipecat otomatis. Ya kan? Bangkrut kan? Bangkrut, dipecat. Tapi ketika dia dipecat, dia mengantongi duit puluhan juta dolar. Benar nggak? Kenapa? Kok bisa dia dipecat sambil mengantongi duit puluhan juta dolar? Kira-kira kenapa? Ada insider trading, Pak, sebelumnya. Sorry, apa? Ada insider trading sebelum Insider trading. berita buruk Bukan. keluar. Apa? Yang udah dipindahin dulu itu, Pak, sebelum keluar itu. Bukan. Duit yang dia kantongin duit dari mana? Mungkin pesangon, Pak, karena dipecat. Pesangon. Jadi dia dipecat, tapi dia mengantongi duit jutaan dolar, puluhan juta dolar. Kenapa? Karena ketika dia berkontrak, CEO itu punya klausul. Kalau di MSDM namanya apa? Sudah dibahas ya. Golden Handshake dan Golden Parachute. Benar? Sudah nih di MSDM. Apa itu Golden Handshake? Jabat tangan emas? Intinya klausul apa? Kalau saya dipecat karena alasan apapun, saya dapat jabat tangan emas, ya kan, sekian juta dolar. Itu loh kayak pelatih-pelatihnya MU yang dipecat itu loh, Mourinho, siapa. Itu kan enak banget, dipecat, berprestasi enggak, dapat jutaan dolar, ya kan. Atau Golden Parachute. Golden Parachute itu apa? Penyelamat emas. Kalau perusahaan ini akan di-merger dengan perusahaan lain, ingat ya, merger itu 2 jadi 1. Tadinya 2 CEO, jadi cuman butuh 1. Kemudian posisi saya terancam, maka saya berhak dapat parasut emas. Jadi yang namanya CEO-nya itu dapat duit banyak banget karena hal tersebut. Beritanya muncul di publik, ini menyebabkan kemarahan publik Amerika. Bagaimana mungkin orang yang membuat orang lain kehilangan uang, ketika Lehman Brothers bangkrut, itu kan investor duitnya hilang semua ya. Ribuan investor duitnya hilang. Bagaimana mungkin orang yang mengakibatkan orang lain kehilangan duit, malah dapat duit banyak? Pertanyaannya, apakah etis untuk menerima
golden handshake dan golden parachute dalam situasi itu? Atau pertanyaan yang lain, apakah legal? Kalau nggak dibayar, kira-kira apa yang terjadi? Tidak Kena penalti, Pak. kontrak. Menyalahi kontrak. Kalau nggak dibayar, justru CEO-nya akan nuntut, loh, kita udah bersepakat kok dulu. Saya kalau dipecat, saya berhak dapat ini ada klausul kontraknya, malah salah. Jadi malah harus dibayar. Tapi kejadian itu menyalahi, nah besok kita salah satu ya, judgement kita menilai apakah itu atau etis atau tidak, itu adalah masalah justice. Itu mencederai rasa keadilan masyarakat. Oke? Menerima itu nggak salah. Si CEO-nya nerima itu salah nggak? Nggak ada yang salah, benar ya? Nggak ada yang salah, itu hak dia kok tertera di klausul, tapi itu tidak etis. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau mencegah hal ini terjadi di masa yang akan datang, apakah kita cukup dengan moral suasion, sanksi moral, para CEO, kalau kamu besok menyebabkan perusahaanmu bangkrut, tolong golden handshake-mu jangan diambil deh, nggak tepat lah, kasihan masyarakat. Bisa begitu? Nggak bisa. Sama seperti Sarbanes Oakley, begitu ini setelah Obama ya, ini kan tahun 2008 pas Obama naik ya, kejadian ini juga bikin krisis tahun 2008 ya, karena rentetannya panjang ya. Lehman Brothers tahun 2008, silahkan nanti dibuka historinya. Begitu Obama naik jadi presiden, dia mengatur, bikin undang-undang apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kalau sudah bersepakat, tapi dia later on terbukti dia punya andil menyebabkan kebangkrutan, maka duitnya nggak boleh dibayar, handshake-nya nggak boleh dibayar, parasutnya nggak boleh dibayar, gitu ya. Karena apa? Kalau dibayar mencederai rasa keadilan masyarakat, gitu ya. Maka diperjelas termasuk caps-nya, maksimal berapa sih boleh kalau dia dapat, ya. Jangan sampai duitnya terlalu banyak, terlalu fantastis, malah kemudian tadi mencederai rasa keadilan. Nah, ini contoh lagi-lagi ethical beliefs lead to the development of law. Jadi sebenarnya yang namanya hukum itu sumbernya adalah etis yang diformalkan. Oke? Sekarang kita itu punya KUHP pasal 365 tentang pencurian. Saya ngawur ya, jangan percaya. Nah, nomor pasalnya saya ngawur. Tapi kita punya pasal tentang pencurian ya, benar ya? Itu asalnya dari mana? Ya karena kita, masyarakat dunia, masyarakat Indonesia ini sepakat bahwa mengambil milik orang lain itu nggak baik. Kalau nggak diformalkan, nanti nyuri-nyuri orang. Kalau nyuri-nyuri terus sanksinya, waduh, kamu kita gelitikin ya sampai pingsan. Maka orang akan nyuri terus, gitu kan? Maka ini dibawa ke ranah formal. Jadilah hukum. Jadi kalau orang itu mencuri, dia melanggar hukum, illegal, at the same time pasti unethical. Karena di dalam hukum ada kandungan etisnya, jadi kalau hukumnya dilanggar, pasti etisnya juga dilanggar. Oke? Satu. Yang kedua, hukum dapat berubah atau disepir kalau ethical belief-nya berubah. Benar nggak? Karena hukum ini sumbernya dari etis, maka kalau mau ethical belief kita, moral standar kita berubah, ya hukumnya jadi berubah atau bahkan hilang. Benar nggak? Contoh nih ya, entah karena suatu kejadian apa, kita di muka bumi ini sepakat bahwa mengambil milik orang lain itu nggak apa-apa, maka pasal 365 KUHP itu jadi sia-sia, benar nggak? Nggak perlu ada, ya kan? Kalau kita sepakat di dunia ini, ngambil milik orang lain itu nggak apa-apa. Kita punya moral standar baru. Ngambil milik orang lain nggak apa-apa. Membunuh orang lain nggak apa-apa. Maka hukum KUHP itu jadi nggak ada, nggak perlu. Benar kan? Hukumnya jadi hilang atau nggak perlu. Pertanyaannya, Pak, mungkin nggak, ini ditanyakan mahasiswa juga nih, Pak, mungkin nggak ethical belief kita berubah? Nggak ada yang nggak mungkin. Loh Pak, berarti tadi itu Pak, agama, masyarakat, itu berubah semua. Masa iya Pak bisa berubah? Nggak ada yang nggak mungkin. Kita nggak tahu 500.000 tahun yang akan datang ya.
Bisa terjadi nggak? Ya bisa aja. Tapi kapan itu terjadi? Kalau saya ditanya, saya nggak tahu. Kalau mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi saya selalu mengilustrasikan dengan film. Filmnya apa? Filmnya adalah Walking Dead. Kalau pada nonton ya di Fox, serial Walking Dead. Atau filmnya adalah apa itu? I Am Legend kah? Atau apapun itu. Ya. Kalau di Walking Dead itu, ketika kita situasinya seperti itu, artinya kita ada zombie, ada apa ya, ya kita nggak tahu ya bakalan ada zombie apa enggak. Maka yang nonton Walking Dead siapa ya? Ada yang nonton Walking Dead? Waduh, pada nggak nonton semua nih, nontonnya layangan putus kayaknya nih. Aduh. Ya intinya dalam situasi seperti itu, maka kalau ceritanya di Walking Dead kan ada kelompok kan akhirnya manusia hidupnya berkoloni-koloni lagi ya karena tercerai-berai karena zombie, ada koloni-koloni, ada koloni yang baik, ada koloni yang jahat. Yang jahat ini ya mau bunuh, mau ini yang baik ngambil makanannya yang baik. Nah, dalam situasi seperti itu, maka pilihannya mungkin kita harus membunuh yang jahat. Gitu kan? Ethical belief kita bisa berubah. Karena kalau kita nggak bunuh yang jahat, ya kita semua pada meninggal semua yang baik-baik ini, gitu kan? Maka kalau di Walking Dead itu ya Negan itu harusnya dibunuh dari season ke-5 ya kan misalnya. Nggak perlu nunggu sampai season kesekian. Kira-kira begitu ya. Jadi hukum dapat berubah ketika ethical belief kita berubah. Kalau pertanyaannya kapan ethical belief berubah, saya nggak tahu. Tapi mungkin nggak berubah, ya bisa jadi mungkin. Sangat ya mungkin. Terakhir, neither law nor ethics are fixed. Sepakat ya tadi ya. Berarti hukum bisa berubah dong. Bisa kalau ethical belief kita berubah. Ya kan? Ethics bisa berubah. Bisa kalau moral standar kita berubah. Kapan moral standar kita berubah? Jawabannya saya nggak tahu. Tapi bisa apa enggak? Bisa. Gitu kan? Agama bisa berubah ya, saya nggak tahu. Kalau bisa atau enggak, jawabannya bisa aja. 1000 tahun atau 1 juta tahun lagi apa yang terjadi dengan manusia dan muka bumi ini kita nggak tahu. Ya, tapi itu bisa terjadi. Terakhir adalah what is legal is not always ethical. Apa yang legal belum tentu etis. Tadi ya, contohnya tadi di kasus Lehman Brothers tadi apa? Menerima duit miliaran dolar pesangon itu legal nggak? Legal, tapi tidak etis. Kenapa? Karena ada banyak hal di muka bumi ini yang belum dibawa ke ranah hukum. Oke? Ingat ya, banyak hal di muka bumi ini belum dibawa ke ranah hukum. Artinya apa? Kalau kita melakukan itu bisa jadi tidak melanggar hukum, tapi itu melanggar etika saja. Ya. Apa banyak contoh hal yang belum dibawa ke ranah hukum? Banyak banget ya. Detail-detail yang belum dibawa ke ranah hukum. Kapan itu akan dibawa ke ranah hukum? Kalau memenuhi 5 kriteria ini. Oke? Kalau memenuhi 5 kriteria ini. Kalau semakin banyak korban, semakin banyak orang meninggal, semakin membuat keresahan, pasti nanti ada anggota parlemen yang mengatakan, oh ini harus dibawa ke ranah hukum. Benar nggak? Contohnya tadi ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan? Itu kan baru-baru aja tadi pencegahan kekerasan seksual. Semakin lama kan semakin banyak nih kasus-kasus itu. Maka ketika semakin banyak itu terjadi dan tidak bisa lagi dengan sanksi moral, jangan dong, jangan kekerasan seksual, jangan dong, jangan kekerasan dalam rumah tangga, maka pasti ada orang yang menginisiasi ini untuk membawa dari ranah hukum dibawa ke ranah etis dibawa ke ranah hukum. Sampai itu belum dibawa ke ranah hukum, maka pelanggarannya adalah pelanggaran etika. Yang mungkin kita bisa mengatakan itu tidak ilegal. Tapi ingat, what is illegal is not always
ethical. Oh sorry, what is legal is not always ethical. Contohnya tadi ini, atau contohnya tadi di kasusnya siapa? Enron, mentransfer utang ke special purpose vehicle itu diperkenankan oleh financial authority. Nah, artinya itu move yang legal, ya. Tapi untuk tujuan yang sedemikian ini menjadi illegal, bukan illegal, unethical, ya, unethical. Kira-kira sehingga kesimpulannya adalah kita punya pembatas ya antara hukum dengan tadi ya ethics, gitu kan? Pembatasnya apa? Tadi sudah diceritakan. Kemudian irisannya apa? Ini juga sudah diceritakan. Ini tadi irisan-irisannya. Ini kan irisan. Ethics menjadi sumber dari hukum. Hukum dapat berubah kalau ethics berubah. Ini kan irisan. Dua hal yang saling mempengaruhi keduanya. Ya. What is legal is not always ethical, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita harus bisa mengatakan kapan ini ethical, kapan ini illegal. Sekali lagi, bisa jadi hal yang akan kita evaluasi itu sudah masuk ke ranah hukum. Misalnya besok kita akan mengevaluasi tentang pencemaran. Kemudian kalau kita mengevaluasi kasus pencemaran, apakah pencemaran yang dilakukan PT X itu etis? Maka kita menilainya ya dari sudut pandang etika, dari sudut pandang moral standar. Jangan menjawab dengan sudut pandang karena ini melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor sekian-sekian. Betul bahwa ini sudah dibawa ke ranah hukum, tapi kita membahasnya dari ranah etika. Oke ya? Sampai sini pertanyaan, komentar? Ini kita skip dulu, nanti kalau ada waktu kita ke sini. Karena ini saya kira bisa dibaca sendiri ya, dari buku juga ada, tapi kita skip dulu. Itu tadi hukum dan etik sudah oke ya? Sudah oke, tidak ada pertanyaan, komentar. Oke ya, Anggi, pertanyaan, komentar Anggi, Tri Anggi Pradana. Sudah cukup jelas, Pak. Ya. Tisabiani, Valdis, apanya ini Valdis? Cuma namanya aja yang sama. Cuma namanya, satu marga ya? Itu marga berarti ya? Atau apa? Enggak, Pak. Kalau saya cuma nama biasa aja. Oh, saya kira karena ada ini berarti saya pikir marga ya, bukan ya? Oke ya, kalau belum ada, nanti boleh kalau ada pertanyaan di belakang, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, tadi, jawaban dari pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Enron, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Lehman Brothers, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Walker Oath. Jawabannya adalah, kita akan menggolongkan seseorang itu kita katakan paling bertanggung jawab, kita katakan paling bertanggung jawab, kalau memenuhi 3 kriteria ini. 1, 2, 3. Yang pertama, orang itu atau pihak itu dengan sengaja menyebabkan injury atau harm-nya tadi itu loh. Dengan sengaja menyebabkan orang mati, dengan sengaja menyebabkan orang rugi, dengan sengaja menyebabkan orang mengalami kerugian. Ya. Dan untuk mencegah ketika itu terjadi di mana pada saat itu dia punya kemampuan untuk mencegah. Oke? Orang yang memenuhi kriteria itu kita sebut orang paling bertanggung jawab. Orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, menyebabkan orang lain celaka, dan tidak berusaha hal itu terjadi. Maka itulah orang yang paling bertanggung jawab. Kriteria kedua adalah orang melakukan hal-hal tersebut, gitu, dengan sadar, dengan sepengetahuannya sendiri, dengan sadar. Alias dia dengan sadar mengignore atau mengabaikan moral standard. Ya. Orang
dengan sadar melakukan hal tersebut tanpa paksaan, dengan sadar, dan dengan sadar dia mengabaikan moral standar. Jadi dia tahu korupsi itu saya tahu nggak benar, tapi saya dengan sadar melakukan itu. Itu orang yang paling bertanggung jawab. Yang ketiga, dia melakukan hal tersebut dengan keinginan sendiri, kemauan sendiri, tanpa paksaan. Ya, kalau pihak atau orang itu memenuhi 3 kriteria ini, maka kita akan katakan ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Oke? Tapi ada hal-hal yang membuat tanggung jawab seseorang itu menjadi sedikit berkurang. Meskipun dikatakan paling bertanggung jawab, tapi bisa jadi tingkat kesalahannya, tingkat tanggung jawabnya sedikit berkurang. Oke? Kapan itu? Kalau memenuhi 3 kriteria ini. Misal, tadi dalam rapat direksi, kalau nonton filmnya itu kan mereka ada cerita-cerita rapat-rapat gitu ya. Rapat intinya memutuskan, yuk kita manipulasi yuk, gitu. Kita manipulasi laporan keuangan kita. Misalnya ada 5 direksi ya. Yang 4 ini setuju, menggebu-gebu. Yang 5 ini kemudian punya opini, yang 1 punya opini. Saya punya opini beda. Sebaiknya kita jangan memanipulasi laporan keuangan kayak itu, karena ini nanti bahayanya bagi kita gini, bagi masyarakat gini. Meskipun at the end, kayak ini board ya, board director, board itu berarti kan pengambilan keputusannya harus 1 ya. Artinya yang 1 yang punya pendapat berbeda itu pasti akan mengalah dengan mayoritas. Sehingga board mengambil keputusan kita akan memanipulasi keuangan. Nah, orang yang kelima tadi itu tergolong dalam orang yang paling bertanggung jawab, ya, karena dia gagal mencegah. Benar nggak? Gagal mencegah. Dia tahu gagal mencegah. Oke. Tapi level of responsibility-nya itu berkurang. Ya kan? Kontribusi dia minimal. Kenapa? Karena dia sudah berusaha mencegah, memberikan opini-opini yang mengupayakan untuk mencegah hal itu terjadi. Nanti kalau di pengadilan pembuktiannya gimana? Pasti rekaman rapatnya atau minutes of meeting-nya, notulen rapatnya pasti akan disajikan di pengadilan. Ini loh, notulen rapatnya mengatakan, saya sudah memberi usul untuk mengatakan tidak, jangan. Tapi karena ini keputusan board harus jadi 1, ya mau nggak mau keluarnya 1, kita memanipulasi laporan keuangan. Nah, oleh haknya mereka yang seperti ini akan diberi hukuman lebih rendah. Tetap diberi hukuman, ya, karena mereka secara moral responsibility, dia yang bersangkutan masuk kategori ini. Tapi faktor tanggung jawabnya, level tanggung jawab sedikit berkurang karena dia punya minimum kontribusi. Atau dia berada dalam situasi uncertain. Dia tidak diberikan informasi yang meyakinkan, diberikan informasinya yang meragukan, sehingga dia mengambil keputusan salah atas dasar informasi itu. Misalnya dia tanya ke manajernya, manajer, saya mau mengambil keputusan nih, saya harus menjual Quaker Oat ini apa enggak, Quakernya ini aman apa enggak. Kemudian manajernya ngasih informasi, oh aman Pak, ini aman, nggak ada glifosphat, apa itu fosfat nggak ada, ini aman banget. Oke, kalau gitu saya putuskan, mari kita jual. Ya, maka CEO-nya tetap salah karena dia memutuskan menjual, dia termasuk kategori, tapi dia level responsibility-nya akan sedikit berkurang. Kenapa? Pada saat dia memutuskan, dia berada dalam situasi uncertain. Dia diberi informasi yang salah, dia diberi informasi yang meragukan, sehingga dia karena hal tersebut dia mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga, orangnya berada dalam situasi yang sulit atau berada dalam tekanan atau under threat or under duress. Jadi dia mengambil keputusan itu dalam todongan pistol misalnya. Kalau kamu nggak putusan ini, kamu saya tembak.
misalnya. Atau kalau kamu nggak putuskan ini, kamu saya pecat. Kalau kamu nggak putuskan ini, kamu saya ancam seperti apa. Maka tetap yang bersangkutan tetap salah karena at the end dia yang memutuskan itu, tapi degree of responsibility-nya akan berkurang atau levelnya akan turun karena dia mengambil keputusan itu dalam situasi yang demikian. Nah, nanti dalam kasus-kasus itu akan ada banyak pihak. Nah, nanti tugas Anda adalah membuat ranking mana yang paling bertanggung jawab. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini dan ini. Nanti ada beberapa pihak, oh ini dua-duanya sama-sama salah, tapi ini mungkin ranking 2. Kenapa? Karena dia minimal contribution. Oh, karena dia mungkin nggak paham atau karena apapun. Ya, gitu ya. Sip, gampang. Pertanyaan, komentar tentang ini? Pak, izin saya. Yuk, siapa nih? Safira, Pak. Safira Jasenia. Halo. Ya, silakan siapa? Safira? Ya, Pak. Terkait yang tadi, Pak, soal siapa yang bertanggung jawab soal misalnya tindakan-tindakan yang tidak etis seperti itu, Pak. Misalnya kalau tadi di kasus yang board meeting tadi, Pak, kan tadi ada satu orang yang tidak setuju dengan tindakan yang mungkin tidak etis itu, Pak. Kemudian orang tersebut memutuskan untuk menjadi whistleblower, Pak. Pak, bisa. Dia degree-nya gimana ya, Pak? Dia tetap bersalah, tapi hukumannya pasti akan dikurangi, degree-nya akan berkurang. Itulah kenapa kalau misalnya di kasus KPK ada yang namanya justice kolaborator. Ya, justice kolaborator itu whistleblower. Jadi dia itu tersangka, dia salah melakukan korupsi gitu ya. Tapi dia bekerja sama dengan justice. Maksudnya apa? Dia cerita, Pak Hakim, sebenarnya jujur ya Pak Hakim, saya itu korupsi karena saya disuruh oleh ini, disuruh oleh partai ini, duitnya itu mengalir ke si itu. Ini buktinya, saya pegang sendiri. Ini duitnya mengalir ke sini, ini buktinya, saya pegang sendiri. Nah, gitu. Jadi dia menunjukkan dia bekerja sama untuk membongkar ini secara keseluruhan. At the end dia pasti akan tetap dihukum, toh kamu bersalah, tapi degree of responsibility-nya akan berkurang. Dia akan menerima hukuman tapi pasti akan lebih rendah daripada tersangka-tersangka utamanya yang memenuhi kriteria ini. Mana tadi kriterianya? Pindah ya. Ya ini, memenuhi kriteria ini. Gitu, Safira. Jadi apa tadi, whistleblower bisa. Jadi dia tahu misalnya dia melakukan itu, kemudian dia whistleblower ke dewan pengawas misalnya, atau malah lapor ke polisi. Tetap saja dia mungkin akan tetap dinyatakan bersalah, tapi degree of responsibility-nya akan berkurang. Lain halnya kalau dia di luar board tapi dia jadi whistleblower. Nah, artinya apa? Dia kan nggak ikut mutusin, cuman dia tahu aja, wah itu mengambil permufakatan jahat tuh, berlima itu. Saya laporin ke polisi, saya laporin ke KPK, ya kan? Maka ya saya pelapor, saya tidak akan ikut dihukum. Saya sebagai whistleblower, saya pelapor. Yang dihukum siapa? Yang berlima itu. Tapi kalau saya berada di dalam 5 itu, ikut mengambil keputusan, kemudian saya whistleblowing, ya secara ini biasanya dia juga akan tetap dihukum, tapi derajat hukumannya akan berkurang dibanding yang lain. Ya, itulah kenapa kalau dalam kasus-kasus korupsi itu, kalau mengamati ya di KPK, setiap kali kasus korupsi diputuskan, tersangkanya kan banyak. Itu ada yang hukumannya 10, ada yang 8, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kenapa? Yaitu hakim itu menginvestigasi ini. Peran mereka apa? Ya kan? Yang mereka investigasi ini. Kamu tahu nggak? Kamu sengaja enggak? Ya kan? Kamu melakukan ini dengan your free will atau enggak? Kalau iya, jawabannya iya semua, ya dia paling berat. Tapi kalau cuman, kan ada tuh rekeningnya cuman jadi rekening penampungan. Dia nggak tahu apa-apa. Supir, biasanya supir ya. Supirnya, Mas, tak pinjam rekeningmu ya. Nanti kalau ada duit masuk, tolong diambilin. Nah, supirnya ditangkep. Supirnya ditangkep.
terus diinvestigasi, terus dinyatakan bersalah. Tapi ya mungkin 3 bulan, 6 bulan, karena degree responsibility-nya dia rendah. Ini tadi ya, dia melakukan itu karena nggak tahu apa-apa, uncertainty, atau malah dalam paksaan. Kamu kalau nggak mau tak pecat dari sopirku misalnya, kan gitu. Dia tetap bersalah, tapi derajatnya lebih rendah. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Sama yang pertanyaan yang tadi, Pak. Kan tadi kan misalnya BOD itu kalah suara. Misalnya kalau BOD tersebut itu mengundurkan diri, Pak, karena dia tidak sepakat atau tidak setuju dengan vote tersebut, dia tetap bersalah atau tidak ya, Pak? Ya tergantung. Mengundurkan dirinya sebelum keputusan dibuat atau sesudah keputusan dibuat. Kalau sesudah keputusan dibuat ya dia bisa jadi akan ikut diminta pertanggungjawaban ya. Tapi kalau sebelum keputusan itu dibuat ya bisa jadi dia tidak, atau misalnya dia tidak ikut tanda tangan. Kalau karena tidak ikut tanda tangan berarti tidak ada tanda di mana dia ikut setuju. Nah, mungkin dia bisa dibebaskan dari level tanggung jawab itu ya. Tapi kalau dia ikut tanggung jawab, ikut tanda tangan, ikut memutuskan dan seterusnya ya. Seperti kasus Garuda ya, Garuda yang laporan keuangan juga, ingat nggak 2 tahun yang lalu laporan keuangan Garuda rame ya. Rugi sekian triliun, tiba-tiba tahun ini untung gitu ya. Ternyata ada pencatatan yang tidak sesuai dengan PSAK ya, standar akuntansi keuangan, pedoman standar akuntansi keuangan, sehingga membuat itu menjadi untung. Nah, setelah ditelisik-telisik, ternyata laporan keuangannya sudah pernah ditolak oleh 2 orang Dewan Komisaris ya, Khairul Tanjung dan siapa kalau nggak salah. Nah, artinya 2 orang itu ya mengatakan, oh saya tahu kok ini ada sesuatu yang salah, saya nggak nerima laporan ini gitu. Nah, kira-kira begitu analoginya ya, Hanif ya. Terima kasih, Pak. Kita lanjut dulu ya, tinggal setengah jam. Ini satu slide 5 menit, singkat saja. Nanti kalau menghadapi kasus etika, kita juga harus memilah-milah. Kasus etika itu levelnya sistemik, level corporate, level organisasi, atau level individual. Bisa jadi di dalam sebuah kasus itu ada hal-hal keputusan yang levelnya sistemik, hal-hal keputusan yang levelnya perusahaan, hal-hal yang levelnya keputusan individual. Ya, misalnya nanti di minggu ke 6, 7, 9. Nanti yang presentasi minggu 9 mini case tentang ethics in organization. Nanti kasusnya itu tentang Hewlett Packard dan Oracle. Ya, ceritanya tentang mantan CEO-nya Hewlett Packard pindah ke Oracle. Oke? Karena dipecat oleh Hewlett Packard, dia pindah ke Oracle. Nah, itu nanti keputusan yang di-exercise apakah etis atau tidak, itu ada level individual, yaitu apakah namanya Mark Hurd ya, apakah join-nya Mark Hurd itu ke Oracle etis atau tidak etis, ya. Atau bisa juga ada hal yang di-exercise lainnya adalah apakah keputusan memecat Mark Hurd itu etis oleh Hewlett Packard, atau apakah Oracle menerima Mark Hurd sebagai CEO yang baru, itu keputusan yang etis. Nah, itu keputusan di level korporat. Oke? Jadi, silahkan nanti ketika menghadapi kasus, pilah-pilah ini isunya individual ethics, atau decision-nya perusahaan secara keseluruhan, atau mungkin malah hal sistemik. Nah, ini terutama ketika besok ya di minggu ketiga kita akan belajar tentang sistem ekonomi, perdagangan bebas. Oke. Kemarin rame ya. Misalnya apa? Shopee murah banget ya barang dari Cina ya, gitu kan? Shopee barang dari Cina, wah, batik 1 lembar dari Cina harganya 20.000. Kalau kita beli di all shop vendor dalam negeri malah 50.000. Gitu. Nah, itu sistemik ya. Yang membuat keputusan itu, yang membolehkan itu kan sistem negara, bahkan dunia ya.
WTO, WTO, AFTA. Nah, yang kita nilai adalah level sistem itu, ya, bukan Shopee-nya salah apa enggak, bukan itu. Ya Shopee ya benar ya. Shopee-nya salah atau enggak, atau individunya salah atau enggak, bukan itu. Tapi yang kita nilai etis atau tidaknya adalah sistem itu. Free trade itu etis atau enggak sih sebenarnya? Free market itu etis atau enggak? Ya, itu 3 level dari ethical issue. Oke. Terakhir, nanti kalau ada waktu kita kembali ke sini. Kalau enggak nanti bisa dibaca sendiri. Saya kira ini gampang sekali. Atau besok juga bisa kita cover ini. Tapi yang paling penting adalah apa sih pentingnya bisnis itu berperilaku etis? Oke. Ini penting nih, seperti tadi saya katakan, saya ingin at the end of this session, Anda percaya atau meyakini bahwa being ethical is important. Being ethical itu ada untungnya bagi kita, bukan cuman ngerepotin. Ya. Ada pertanyaan beberapa semester yang lalu, Pak, kenyataannya kalau kita nurutin ethical itu malah kita buntung. Ya, kita buntung. Perusahaan-perusahaan lain yang nggak ethical malah baik-baik aja. Kita malah buntung. Kenapa? Karena kita ketambahan biaya, Pak. Nah, saya katakan apa yang disebutkan itu nggak salah. Karena apa? Karena kita melihat apa yang terjadi di Indonesia. Oke, maksudnya gimana? Saya kasih contoh, ada contoh ya, ada contoh perusahaan mebel di Amerika. Perusahaan mebel di Amerika, kalau perusahaan mebel itu kan menghasilkan limbah apa? Yang paling berbahaya mebel itu menghasilkan limbah apa? Tahu nggak? Timbal. Sisa apa? Timbal bukan, Pak? Timbal enggak dong. Mebel kayu. Sisa kayu enggak juga. Yang paling berbahaya itu ketika ada itu loh, pemotongan, penggergajian yang menyebabkan serbuk-serbuk partikel-partikelnya itu terbang. Nah, pemerintah Amerika membawa ranah etika ke ranah hukum. Apa bunyinya? Barang siapa kamu pengusaha pabrik mebel, kamu harus menginstall alat penghisap. Tidak boleh itu debu-debu keluar dari pabrikmu karena membahayakan masyarakat sekitar. Partikel-partikelnya itu kalau masuk paru-paru bisa menyebabkan kanker, bla 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 bla. Oke? Karena itu di Amerika, apa yang terjadi di Amerika? Amerika itu law enforcement-nya kuat, benar nggak? Semua diinspeksi satu-satu. Kamu ada nggak? Pasang nggak? Itu inspeksi aja bukan cuma sekali ya, waktu bikin pabriknya, tapi ada inspeksi tahunan, diukur kadar udaranya, dites setiap tahun berkala, ada nggak partikel-partikelnya, kan gitu. Kalau ketahuan, disanksi. Ya kan? Yang paling pol ya disuruh tutup. Nah, semua perusahaan mebel di Amerika harus melaksanakan itu. Sehingga apa? Tidak ada perusahaan mebel yang merasa, saya kalau ini nanti cuman saya, nanti yang lain untung. Kenapa? Karena semuanya akhirnya harus beli alat penyaring udara. Semuanya sama. Coba bayangkan kalau di Amerika itu ada yang tidak melakukan itu, tapi tidak diapa-apain oleh pemerintah. Nggak disanksi. Maka perasaan seperti pertanyaan tadi sangat mungkin terjadi. Loh, saya sudah mahal-mahal pasang alat penyaring udara ini menambah production cost saya, harga mebel saya jadi mahal. Perusahaan itu kok enak-enak aja nggak pasang itu, didiemin aja sama pemerintah, harganya dia murah, mebelnya dia lebih laku. Nah, itu yang membuat kita punya perasaan seperti itu. Tapi di Amerika tidak akan mungkin itu terjadi. Ada satu perusahaan Muebles Vinos Buenos
itu dia memilih untuk meninggalkan Amerika pindah ke Meksiko gara-gara tidak mau ikut aturan itu. Oke? Karena mereka nggak mau ikut aturan itu, ya mereka akhirnya pindah ke Meksiko. Karena kalau mereka tetap beroperasi tidak mengikuti aturan itu, pasti mereka akan dihukum, disanksi, ditutup, dan seterusnya. Mereka pilih pindah ke Meksiko. Nah, itu contoh. Nah, di Indonesia, kita itu melihat memang seperti itu. Wajar kalau kita merasa, wah Pak, yang ada repot sendiri Pak, kita yang lain kayak gitu, kita malah enggak. Jadi memang ini ada unsur bagaimana tentang enforcement, ya kan? Apakah ini sudah dibawa ke ranah yang lebih formal hukum? Kalau sudah itu lebih baik, tapi bukan hanya kita punya hukumnya saja, tapi implementasi atau enforcement-nya dari hukumnya itu. Kita lihat kalau atau suka nonton film dokumenter ya di BBC atau mana itu, ya restoran aja, kalau di Inggris itu kan ada tukang cek restoran ya, setiap saat berkala muter, masuk ke dapur, ada tikusnya enggak, dibuka tuh bawahnya ada tanda-tanda kotoran kecoa atau tikus enggak. Begitu ada, itu saya tempelin stiker, disegel selama 2 minggu, kan gitu. Nanti diinspeksi ulang. Saking begitunya, tapi di kita ya mungkin nggak ada seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita ingin menanyakan, terus apa sih Pak pentingnya, apa sih untungnya kalau bisnis itu etis, gitu kan? Apa untungnya kalau bisnis itu etis? Kira-kira apa? Ada yang punya pendapat? Mengapa kita harus etis? Atau apa sih untungnya kita being ethical? Didukung oleh warga setempat, Pak. Didukung oleh warga setempat, mendapat dukungan dari stakeholder, ya bukan hanya warga setempat ya. Kalau kita being ethical, kita akan didukung oleh stakeholder. Kalau kita didukung stakeholder itu artinya apa sih implikasinya? Misal, kalau kita didukung oleh karyawan, itu artinya apa? Kalau kita didukung oleh supplier, artinya apa? Kalau kita didukung masyarakat sekitar, artinya apa? Bakal sustain, Pak. Bakal sustain. Ya, misalnya, kalau kita didukung, ini contoh ya, saya mungkin sering cerita, beberapa tahun yang lalu, saya punya asisten, mahasiswi juga di FEB, lulus, kemudian, lamar kerja, dia ngelamar kerja, terus dia cerita, Pak, saya udah diterima Pak, di Sinarmas Group, yang di Sinarmas Pulp ya, Pulp and Paper. Ya, yang bikin kertas itu Sinarmas sama tisu-tisu. Oh ya bagus, selamat lah. Syukur udah terima gitu. Tapi nggak saya ambil Pak. Loh, kenapa? Karena mereka menebang pohon. Oke? Artinya apa? Kalau kita itu melakukan hal-hal yang mungkin kurang tepat, kita itu menjadi tidak atraktif di mata human resource. Akibatnya apa? Talent terbaik di pasar kerja itu tidak akan memilih kita, benar kan? Kalau talent terbaik tidak memilih kita kebagian talent-talent yang buruk atau yang kurang baik, maka kemungkinan besar kinerja perusahaan kita juga tidak akan maksimal, karena talent yang terbaik pasti akan membawa kreativitas, inovasi, etos kerja yang baik, dan seterusnya. Ya kan? Misalnya begitu. Apalagi supplier. Kita kalau setiap kali kita butuh bahan baku ya, Mas, bahan bakunya misalnya kita perusahaan apa, mebel tadi ya, bahan baku kayu, supplier kayunya sudah ngirim barang, Mas nanti bayarnya 30 hari ya, tempo ya, oke lah 30 hari. Kita menyiksa para supplier, harusnya 30 hari dibayar, 7 bulan baru dibayar. Apa yang terjadi? Ya supplier ogah jadi partner kita, gitu kan? Supplier ogah jadi partner kita, supplier memilih berpartner dengan orang lain. Akibatnya apa? Bargaining power kita jadi rendah. Dia mungkin malah bisa mendikte ya, atau dia beserta asosiasi supplier itu, dia bisa mengatakan, oh itu di blacklist aja tuh perusahaan itu, bayarnya nggak masuk akal, kita susah, dibikin susah, gitu. Misalnya begitu. Jadi, ketika kita
etis, maka sebenarnya yang pertama yang kita dapatkan itu adalah trust, ya. Trust dari stakeholder. Konsumen apalagi, ya kan? Kalau kita ethical, konsumen juga pasti akan support kita. Kalau support kita ya beli produk kita. Kalau beli produk kita ya cuan masuk dong. Cuan masuk ya duitnya jadi banyak, ya kan, untung dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan trust itu either kita bisa reduce cost, gitu kan, atau reduce cost atau improve efficiency, atau kita making profit, gitu kan. Tadi misalnya, kenapa kita harus dapat support dari masyarakat ya? Kalau enggak nanti di Google ya, kasusnya siapa itu Zumi Zola ya, benar ya? Masih ingat? Siapa yang dari Jambi? Ada yang dari Jambi? Zumi Zola itu aktor ganteng ya, yang jadi Bupati Tanjung Jabung Timur ya kalau nggak salah ya, di Jambi ya. Tapi terus ditangkap KPK. Intinya di Tanjung Jabung Timur itu ada penambangan minyak kalau nggak salah ya, namanya Sinok ya. Nanti dicari beritanya. Sinok ini di Tanjung Jabung Timur sempat terhenti operasinya selama, saya lupa, mungkin sebulan atau 2 bulan atau berapa bulan. Oke? Kenapa? Karena ada masalah dengan masyarakat. Nah, ketika berhenti sebulan atau 2 bulan ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh Sinok ini banyak banget ya. Kenapa? Ingat, yang namanya perusahaan minyak, itu alat beratnya kan sewa ya. Ya kan? Apa itu traktor-traktor ini, pokoknya yang gitu-gituan itu sewa. Sewanya itu bukan cuma Rp10.000 per hari ya, tapi sekian dolar per jam, sekian dolar per hari. Jadi barangnya sudah ada di sana, tapi nggak bisa dipakai, argonya jalan terus. Ini efisiensinya jadi turun. Ya kan? Traktornya udah sampai sana, tapi nggak bisa beroperasi karena ada sesuatu dengan masyarakat. Argo sewanya jalan terus, tapi nggak produktif, nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Ini ngeluarin ongkos biaya. Nah, akibatnya apa? Ya ini punya ancaman terhadap profit. Kalau kita profit, kita bisa mencapai ultimate goal kita adalah sustainability. Ya kan? Contoh, ya kan, gimana Pak meyakinkan bahwa kalau kita etis, kita itu dapat trust, kalau kita dapat trust dari semua stakeholder, kita itu bisa untung, bisa saving cost, bisa nambah penjualan, at the end kita bisa sustain. Contohnya gimana Pak? Contohnya ya, obat yang kemarin rame karena COVID, katanya obat COVID, Ivermectin, gitu. Sempat rame ya, ingat ya, obat Ivermectin disebut obat COVID, saya ketawa aja itu. Setahu saya Ivermectin itu obat sapi ya, obat cacing, ya kan. Jadi di dunia ini ada penyakit yang namanya apa namanya penyakitnya? River blindness ya. River blind. Ini terjadi di negara-negara dunia ketiga lah, kayak Afrika, Sri Lanka, India, Indonesia juga ada. Intinya apa? Di sungai-sungai itu hiduplah parasit-parasit ya, cacing-cacing parasit yang hidup di sungai-sungai. Kemudian ternak-ternak itu kan suka minum air di sungai. Nah, ketika mereka datang ke sungai, kakinya itu kemasukan parasit ini. Oke? Kemudian dia masuk tumbuh di dalam tubuhnya si ternak sampai dia bisa membutakan matanya ternak. Oke. Nah, kemudian Merck ini bikin obat buat ternak. Ini gambarnya aja sapi ya. Gambarnya aja sapi ini. Dia bikin obat buat mereka. Ya, setelah diobati dengan Ivermectin ini sembuh. Oke. Nah, tapi ternyata yang kena river blindness itu bukan cuman manusia, bukan cuman sapi, tapi juga manusia. Karena manusia mandi di sungai, masuk, dan seterusnya matanya juga
buta. Nah, kemudian si Merck ini menguji coba ivermectin dikasih ke manusia. Sembuh nggak? Sembuh ternyata. Oh, ternyata sembuh ivermectin kasih manusia. Terus Merck rapat direksi. Enaknya kita bikin versi manusianya apa enggak? Karena ini kan nggak boleh dong dijual ivermectin untuk manusia kan? Karena ini jelas obat binatang ya. Nggak boleh. Maka mereka punya keinginan ini kita bikin versi orangnya bisa nggak? Gitu. Oh bisa aja. Tapi gimana dong nanti? Ada yang beli nggak? Ya sudahlah kita bikin aja. Oke? Akhirnya mereka bikin namanya Mectizan. Ini versi manusianya. Apa yang terjadi? Mereka jual ke negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga kan kismin-kismin ya kan? Termasuk kita ini kismin-kismin kan? Maka orangnya pada mampu beli Mectizan. Oke? Terus mereka datang ke pemerintah negara dunia ketiga. Pemerintah itu loh rakyatmu itu pada sakit triple blindness-nya ada obatnya. Kamu beli, kamu bagiin mereka. Wah, kami nggak punya duit, ya kan? Ya entah negara dunia ketiga itu pada korup atau apapun itu, tapi intinya pemerintah nggak mau. Mereka datang ke WHO, WHO itu loh warga dunia, banyak kena river blindness, ini kita ada obatnya, kamu bisa beli, kamu bagiin. Waduh, river blindness bukan prioritas kita mas, ya kita masih repot banyak nih ada corona lagi sekarang ya misalnya. WHO nggak melakukan itu, oke? Apa yang mereka lakukan? Mereka membagi gratis. Mereka bagi gratis itu Mectizan, oke? Nilainya berapa nih? 200 juta dolar plus berapalah jumlah $3,5 billion atau apapun itu, jumlah orang yang dikasih berapa? Over 300 million people. 70, pokoknya ratusan juta orang dapat gratis senilai jutaan billion itu berarti jutaan miliar dolar ya, dibagi gratis kepada masyarakat. Nah, CEO-nya itu diwawancara. CEO-nya diwawancara. Ditanya dia, kenapa Merck melakukan itu? Jawabannya ini. Oke. People in the third world will remember that Merck helped them and will respond favorably to the company in the future. Orang-orang dunia ketiga akan ingat bahwa Merck membantu mereka dan mereka nantinya akan mendukung perusahaan di masa yang akan datang. Oke? Kenapa bisa begitu? Kami pernah belajar dengan situasi yang sama di zaman dulu. When I first went to Japan 15 years ago, 15 tahun yang lalu saya ke Jepang, saya dikasih tahu sama orang Jepang bahwa adalah Merck yang membawa streptomycin dibagi gratis untuk penduduk Jepang yang banyak menderita TBC setelah Perang Dunia Kedua. Oke? Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Jepang kalah, banyak orang TBC, Merck datang dibagi gratis. We did that, we didn't make any money. Kita lakukan itu, kita nggak dapat duit, tapi bukan kebetulan bahwa Merck sekarang the largest American pharmaceutical company in Japan. Bukan kebetulan bahwa Merck sekarang perusahaan farmasi terbesar di Jepang. Kenapa? Karena orang Jepang ingat bahwa Merck yang melakukan ini buat kita dulu. Sehingga mereka act favorably bagi perusahaan di masa yang akan datang. Waktu mereka melakukan itu nggak untung. Cost-nya mungkin keluar banyak. Tapi in the future mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih, termasuk yang paling penting adalah masalah keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oke, mudah-mudahan itu bisa meyakinkan bahwa penting bagi kita untuk berperilaku etis. Bisa jadi sekarang kita tidak mendapatkan untungnya secara finansial, secara besar gitu ya. Kita harus keluar ongkos ekstra, bikin saringan udara dan seterusnya. Tapi in the future justru itulah yang membuat kita tetap survive dan sustain dalam bisnis kita. Ya, seperti contohnya di kasusnya Merck. Oke. Nah, itu adalah keuntungan being ethical dari
sisi perusahaan atau sisi micro perspektif. Bagi perusahaannya itu sendiri, untungnya apa? Kalau kita being ethical, untungnya seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, ada satu lagi dari perspektif namanya makro. Kalau perusahaan itu being ethical, ternyata untungnya bukan cuma buat perusahaan itu sendiri, tapi bagi makro. Makro itu berarti siapa? Masyarakat secara keseluruhan. Bukan cuma perusahaan sendiri, tapi makro itu masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, apa untungnya? Ini. Kalau kita etis, akan meningkatkan efisiensi efektivitas perusahaan. Kalau kita efektif dan efisien, company performance-nya akan naik. Kalau company performance naik, kita akan membantu apa? Meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Oke, kalau kita etis, kita itu bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, kalau kita tidak etis, kita tidak efisien, kita performanya turun, kita akan menurunkan taraf hidup masyarakat. Oke? Ada yang ingin memberi penjelasan kira-kira gimana jalurnya? Kok bisa begitu ya? Kalau A, maka B, maka C, maka D. Kira-kira penjelasannya gimana? Ada nggak yang bisa punya gambaran? Ingat ya, kita lagi, sebelumnya kita lagi bicara tentang apa sih untungnya bisnis berperilaku etis bagi makro, bagi masyarakat. Kalau yang tadi bagi mikro sudah, bagi diri kita sendiri, bagi perusahaan, kita untung, kita sustain, ada. Nah, kalau makro apa? Coba, siapa tadi? Fuad, Pak. Fuad, silakan. Ya, jadi kalau dari diagram tersebut bisa dilihat ketika kita berperilaku etis, nanti akan disupport oleh stakeholder. Ketika disupport oleh stakeholder, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, karena ketika mau membuat A, didukung, membuat B didukung, C didukung, gitu, tanpa sedikit hambatan. Hal tersebut akan meningkatkan performa dari perusahaan sehingga mendapatkan profit yang lebih banyak dengan cost yang lebih sedikit, sehingga perusahaan bisa memperluas cangkupannya. Misalnya di satu perusahaan terdiri awalnya di kota A, bisa membuka cabang lagi di kota B, C, dan D, sehingga itu juga meningkatkan taraf hidup masyarakat karena masyarakat terlibat dalam perusahaan tersebut. Penyerapan tenaga kerja tambah. Ya, lebih kurang kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Tapi saya beri ilustrasi satu dan mungkin ini terakhir untuk meyakinkan jalur ini atau skema ini. Bagaimana jalurnya sih atau skemanya kok bisa kalau perusahaan itu etis, itu punya kontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Contohnya Fuadi tadi sudah ke arah sana, tapi saya punya contoh yang lain, contohnya contoh hipotetis ya, contoh pura-pura ya. Tapi ini ada kaitannya dengan kejadian di dunia nyata. Jadi misalnya begini, kita perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur membuat ini apa nih namanya ballpoint ya. Perusahaan manufaktur membuat ballpoint. Kita perlu bahan bakunya impor. Oke. Misalnya bahan baku yang impor itu tinta ya, tinta atau plastiknya impor. Kalau kita impor bahan baku, dari luar negeri sampai di Tanjung Priuk, ya kan? Apa yang terjadi di Tanjung Priuk? Mudah nggak kita mengeluarkan barang dari Tanjung Priuk? Enggak. Kenapa? Kalau pada geleng-geleng kenapa? Kira-kira kenapa? Misalnya, ingat ya, dulu Jokowi marah-marah ya, karena dwelling time di Tanjung Priuk itu lama banget. Dwelling time itu apa? Barang keluar dari Tanjung Priuk itu bisa sampai 2 minggu. Oke? Sudah gitu ada, ya kan? Oke ya.
Kalau mau cepat atau apa, ya ada sesuatu yang harus dibayarkan. Oke ya, benar ya. Kalau kita membayar ini, kita etis nggak sih sebenarnya? Kalau kita membayar ini, etis nggak? Tidak. Enggak lah ya, enggak lah ya. Enggak sepakat ya. Berarti kita anggaplah ya, karena kita mau cepat-cepat, ya udahlah kita kasih aja. Berarti kita melakukan unethical behavior ya, benar ya? Oke. Kitanya unethical, yang nerima sana juga unethical kan? Oke, nah, kita simpen. Barangnya keluar. Oke, kemudian kita bawa ke pabrik kita di Cilegon. Siapa yang rumahnya Cilegon? Serang? Rans Cilegon FC? Nggak ada? Nggak ada ya. Kita bawa ke Cilegon. Dari Jakarta ke Cilegon lewat jalan tol. Oke, apa yang terjadi di jalan tol? Tidak terjadi apa-apa ya, memang nggak ada apa-apa. Di jalan tol apa yang terjadi? Oke ya. Supir truk enggan masuk jalan tol karena kadang-kadang ya ini oknum ya. Ya gitulah. Oke ya. Andaikan kita melakukan itu, ya sudahlah kita kasih, kita lempar korek api. Lempar korek api ya. Isinya apa kotak korek api? Ya korek api, kotak korek api masa isinya kue. Misalnya kita melakukan itu, kita etis apa enggak? Kita melakukan unethical behavior lagi ya, benar nggak? Iya, kita melakukan unethical behavior lagi. Kita melakukan 2 kali unethical behavior, akibatnya apa? Kita ketambahan biaya, benar? Efisiensi kita turun. Harusnya biaya produksi kita itu adalah biaya plastik, biaya tinta, biaya tenaga kerja, biaya listrik, bla bla bla, HPP yang sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Kita ketambahan biaya-biaya di bawah tangan. Oke. Inilah sebenarnya kenapa di Indonesia itu sering disebut apa? High cost economy. Biaya produksi yang ada di Indonesia ini menanggung biaya-biaya yang seharusnya tidak dibayar. Ya, dalam hal ini misalnya 2 hal yang tadi itu. Oke ya. Jadi kita sepakat unethical behavior kita membuat kita efisiensinya berkurang. Kenapa? Karena kita keluar biaya lebih. Oke? Setelah barangnya sampai ke Cilegon, kemudian dibikin ballpoint-nya nih. Ballpoint-nya dibikin. Oke. Sebenarnya kalau kita nggak membayar biaya-biaya ini, maka dengan HPP kita yang normal, itu 1 piece itu harganya 50.000 dijual. Oke? Kemudian karena kita ketambahan biaya-biaya ini, kita nggak efisien, Anda mau membebankan biaya itu ke konsumen apa ke produsen? Konsumen. Tiara memilih konsumen. Oke? Maka biayanya, harganya yang tadinya normalnya 50.000, sekarang naik jadi 100.000. Oke? Kita pakai asumsi ceteris paribus, ya. Kita anggap semuanya normal, semua sama. Apa itu? Pendapatan semua masyarakat sama. 1 juta orang sebulan. Semua orang pendapatannya 1 juta. Semua orang kebutuhannya cuma 1, yaitu ballpoint ini untuk hidup. Ya, misalnya ini ceteris paribus kan. Maka orang itu bisa membeli berapa banyak uang, berapa banyak ballpoint. Kalau harganya harga normal, orang bisa pakai ballpoint berapa jumlahnya? 20. Karena kita membayar biaya ekstra, gara-gara kita unethical, maka kita cuma bisa menggunakan ballpoint berapa? 10. Artinya apa? Kemakmuran saya turun. Benar nggak? Kalau ini Indomie, tadinya saya bisa sebulan makan 20 Indomie, sekarang saya makan 10 Indomie, kemakmuran saya turun. Bayangkan, kalau semua barang yang kita yang kita konsumsi, ballpoint ini, baju ini, kacamata ini,
Semua yang kita konsumsi mengandung ini. Artinya apa? Sebenarnya dengan gaji saya, PNS golongan 3 ini, 5 juta misalnya, saya itu bisa beli ballpoint lebih banyak, beli Indomie lebih banyak, beli gula lebih banyak, beli nasi kucing lebih banyak, beli laptop lebih bagus, kan gitu ya? Ya kan? Alias apa? Kemakmuran saya tambah meningkat. Tapi gara-gara unethical, maka semua barang kita ini mengandung high cost ekonomi ini. Harga-harga di bawah tangan ini, makanya yang gula harusnya harganya cuman minyak goreng yang berapa? Rame ya, harusnya cuma 10.000, 20.000, itu aja barangnya langka. Ya itu karena mengandung itu. Gitu kan? Dengan gaji saya yang 1 juta misalnya, saya bisa beli minyak goreng buat mandi, ya kan, sampai buat mandi. Tapi sekarang karena harganya sekian, saya nggak bisa pakai minyak goreng buat mandi. Nah, itulah yang menjadi penjelasan bagaimana ethical behavior itu bisa membantu peningkatan well-being prosperity of the nation. Belum titik ya, satu lagi. Coba kalau kita bebankan ini ke produsen, bisa nggak? Biaya ini dibebankan ke produsen. Akibatnya apa? Harga tetap 50.000, oke. Tapi artinya berarti apa? Produk yang dihasilkan berkurang. Produknya juga mungkin tetap hasilnya, tapi 50.000 kali profitnya turun. Profitnya turun, benar kan? Kalau profit turun, apa yang terjadi? Saya perusahaan tadinya berencana kalau profit kita tinggi, saya akan bagi bonus ke karyawan. Batal. Oke? Akhirnya nggak jadi prosperity. Ya kan? Kalau saya untung banyak, seperti tadi siapa namanya Fuad, saya mau bikin pabrik baru di sebelah, menyerap tambahan 2.000 tenaga kerja. Gara-gara saya rugi, batal. Ya kan? Tidak jadi well-being prosperity of the nation, malah reduce well-being prosperity of the nation. Nah, dibebankan ke siapapun akan punya impact pada penurunan kualitas hidup, standar hidup, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan itu baru satu perusahaan, bayangkan kalau semua perusahaan di Indonesia, semua produk-produk yang kita konsumsi itu melakukan atau mengandung biaya-biaya yang semacam itu. Itulah kenapa kemudian kita menjadi seperti sekarang. Nah, terakhir 1 menit, silahkan melakukan pembuktian terbalik di rumah sebagai PR, ya, tidak perlu dikumpulkan tapi direnungkan. Bagaimana kalau dibuktikan terbalik? Ya dibuktikan terbalik. Misalnya apa? Cari indeks korupsi, negara-negara korupsi, ada nggak? Ada ya? Nanti cari ya, di Transparansi Internasional itu ada indeks negara-negara korupsi. Yang indeksnya bagus atau yang ranking korupsinya rendah itu siapa? Negara-negara mana? Tahu nggak? Mana? Dia, Ayu. Skandinavia ya? Swedia, benar nggak? Norwegia, Australia, Singapura, Hong Kong, gitu ya. Itu negara yang indeks korupsinya rendah. Kita menggunakan indeks korupsi sebagai proksi dari atau perwakilan dari ethical behavior. Oke? Cari negara yang ranking korupsinya bagus, kemudian buktikan terbalik. Apakah perusahaan-perusahaan dari negara itu efektif dan efisien? Apakah company performance-nya tinggi-tinggi? Contohnya apa? IKEA mendunia, benar ya? Volvo mendunia, ya kan? Kemudian turunkan ke bawah. Apakah well-being, prosperity dari negara itu tinggi? Indikatornya apa? GDP per kapita. Ya kan? Buktikan terbalik. Atau sebaliknya, negara-negara yang rankingnya itu rendah, maksudnya indeks korupsinya tinggi, apakah perusahaan-perusahaan dari itu bisa jadi perusahaan dunia, perusahaan besar, company performance-nya good, apakah well-being, prosperity-nya juga bagus.
Nah, mudah-mudahan itu meyakinkan pada Anda bahwa being ethical is important, baik itu untuk perusahaan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Ya, oke. Ada pertanyaan atau komentar? Permisi, Pak. Yo, silakan Anggi. Baik, yang ingin saya tanyakan masih terkait yang topik barusan, Pak. Tapi konteksnya lebih ke Indonesianya sendiri begitu, Pak. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita kenal ada yang namanya salam tempel begitu ya, Pak. Nah, ya yang, itu tadi ya. Kita berterima kasih begitu, Pak. Nah, itu kan kalau di Indonesia sendiri menganggap itu merupakan sesuatu yang etis gitu ya, Pak. Oh, masa? Kalau dari yang saya temukan seperti itu, Pak. Bahkan kalau misal tidak ada seperti itu malah dianggapnya tidak etis begitu. Nah, kalau misal tindakan seperti itu dianggap etis, artinya kan charge yang tadi yang ethical behavior dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas menjadi tidak sesuai lagi begitu ya, Pak? Ya, pertama yang saya garis bawahi ya, yang umum terjadi itu belum tentu yang tepat ya. Kita harus memilah itu dulu. Apa yang umum terjadi, apa yang dilakukan banyak orang belum tentu sesuatu yang paling tepat, ya kan? Itu satu hal. Jadi misalnya tadi salam tempel ini apakah betul ini sudah dianggap lazim? Itu kan sama aja karena korupsi sudah dianggap budaya. Wah, itu perdebatan besar ya. Korupsi di Indonesia budaya, wah orang banyak yang ngamuk-ngamuk, wah nggak bisa, saya orang Indonesia, saya nggak pernah memegang budaya korupsi. Korupsi nggak pernah ada dalam budaya saya. Meskipun itu umum, tapi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa itu adalah budaya kita atau kita menerima itu, gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, ya bagaimanapun juga melembagakan atau melakukan itu bukan hal yang tepat ya, karena kemudian efeknya banyak. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan juga ya di katakanlah tadi kenapa sih salam tempel ini tidak etis atau tidak tepat ya. Misalnya begini, ini yang terjadi ya di kampus itu gini ya, saya nggak bisa sebutkan detail ya. Dosen itu punya kewajiban sesuatu, membuat laporan X, sebut saja laporan X, gitu ya. Kebanyakan dosen males membuat laporan X ini, oke? Kemudian ada staff yang sering dimintai tolong untuk membuat laporan X. Padahal jelas bahwa laporan X itu yang tanggung jawab yang membuat adalah dosen. Oke. Ketika meminta tolong staff, maka kita otomatis ngasih ya. Benar ya, ya kan? Mas ini ya, makasih Mas sudah dibikinin gitu. Akibatnya apa? Pekerjaan staff itu jadi terbengkalai. Tugas utamanya staff itu jadi terbengkalai karena dia sibuk menomorsatukan puluhan banyak orang dosen yang meminta bantuan mengerjakan suatu hal tersebut. Kenapa? Karena menghasilkan tempel, salam tempel, ya kan? Kalau dari sisi individual menguntungkan, tapi kalau dari sisi kinerja perusahaannya rugi. Kenapa? Karena perusahaan, fakultas bayari orang itu untuk mengerjakan banyak hal, gitu ya. Yang melakukan membuat laporan itu tadi bukan job desk-nya dia, ini job desk-nya dia malah terbengkalai, dia malah mengutamakan hal yang lain. Nah ini besok kita bahas dari sisi utilitarianisme namanya, besok ya. Dari sisi utilitarianisme, fakultas sudah mengeluarkan duit 5 juta rupiah untuk menggaji yang bersangkutan, tapi fakultas tidak mendapat manfaat pekerjaan yang terdeliver gara-gara yang bersangkutan mengutamakan salam tempel, ya kan? Nah, artinya apa ya? Ini artinya nggak tepat, gitu ya. Bahwa ini banyak atau umum, itulah yang harus kita koreksi. Tapi sekarang kita harus mengapresiasi banyak
perusahaan yang sudah melembagakan, mengkampanyekan sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya PLN. Kalau kita telepon 11 berapa itu listrik kita rusak, orang PLN datang, dia pakai kaos apa di belakang? Apa? Safira tulisannya? Notip, Pak. Notiping. Notip. Kalau kita ke bandara, gitu, porter-porter itu tulisannya apa? Notiping. Kalau kita ke ASDP, penyeberangan, notiping. Kalau kita ke imigrasi, jauhi calo, jangan berikan apapun, dan seterusnya. Meskipun ada saja oknum-oknum yang tetap melakukan itu, tapi secara umum saya kira organisasi-organisasi maupun kita sendiri sudah harus melembagakan yang sebaliknya, gitu ya. Kira-kira begitu sih komentar saya. Siapa tadi namanya? Siapa tadi? Tuh lupa. Ya. Terima kasih Pak sudah. Oke ya. Oke ya. Oke, ada lagi? Ya. Udah capek toh? Udah bosen kan? Melihat muka saya. Ya, kalau udah bosen kita ketemu